Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kali ini aku mau ajak kalian one day trip di Nikko Tochigi. Kira-kira aku bakal kemana aja ya? Jadi aku bakal ke 3 tempat wisata yang terkenal di sini. Yang pertama itu aku bakal ke Danau Tsuzenji. Terus yang kedua aku bakal ke air terjun Kegong. Dan yang terakhir aku bakal ke jembatan Shinkyo. Oke, jadi sebelum sampai ke danau, aku bakal jelasin sedikit nih. Kita itu melewati salah satu jalan paling terkenal di Jepang, yaitu Irohazaka. Jalan ini terdiri dari 2 jalur, satu untuk naik dan satu untuk turun. Jadi satu jalur ya. Dengan 48 tikungan tajam yang mewakili 48 karakter dalam abjad Jepang kuno. Iroha dulunya jalan ini digunakan sebagai jalur pendakian menuju Gunung Nangtai yang dianggap suci dalam ajaran Shinto. Pada zaman Edo, hanya para biksu dan peziarah yang diizinkan melewati jalan ini untuk beribadah di kuil-kuil Nikko. Nah, saat ini Irohazaka menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama pada musim gugur. Cuman aku kesininya tuh pada musim dingin. Jadi aku kesini itu pada sekitar bulan Februari. Jadi makanya kalau kalian kesini pada musim gugur pas momiji itu bakal indah banget. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, kita udah sampai di Danau Tsuzenji. Wah, indah banget kan? Oke, kita langsung explore aja ya. Oke, perjalanan pertama kita adalah Danau Tsuzenji. Jadi, yang terletak di ketinggian sekitar 1269 meter di atas permukaan laut. Danau ini terbentuk akibat letusan Gunung Nangtai sekitar 20.000 tahun yang lalu. Menariknya, danau ini menjadi tempat favorit bagi diplomat asing di era Meiji karena keindahannya yang luar biasa. Oke, langsung aja kita explore ya. Jadi pemandangan di Danau Tsuzenji ini memiliki kedalaman sekitar 163 meter dan dikelilingi oleh pegunungan hijau atau berwarna-warni saat musim gugur. Cuman sekali lagi aku kesini pas winter jadi dingin banget. Nah, di sekitar sini juga ada kuil Tsuzenji yang memiliki patung kanong setinggi 6 meter yang diukir dari pohon dan keren banget kan? Nah, jadi kalau kalian explore di sini tuh kalau pas winter hati-hati ya karena itu bakal licin banget. Sempet jatuh soalnya pas kesini. Jadi kalau kalian kesini usahain pakai sepatunya yang sesuai dengan musim winter ya. Nah, karena udah dingin banget, aku udah gak kuat. Pas aku kesini itu minus, jadi aku harus segera balik ke mobil. Dan oh ya, aku lupa info, aku perjalanan ke Nikko ini full naik mobil ya, jadi nggak pakai transportasi umum. Oke, kita lanjut balik ke mobil ya. By the way, kalau kalian kesini jangan lupa pakai sarung tangan ya, karena jujur ini kan aku nggak pakai sarung tangan tuh dan itu tuh sangat amat dingin. Dan itu bikin tangan kalian tuh sakit banget saking dinginnya, jadi jangan lupa pakai sarung tangan. Tuh lihat, sebeku itu tangan aku. Oke, jadi destinasi selanjutnya aku udah sampai nih. Jadi ini titipannya di parkirannya. Jadi aku kesini kan karena full naik mobil. Nah, kalau kalian mau kesini tuh sekitar 3 jam lah dari Tokyo. Nah, kita langsung aja. Jadi ada yang masih ingat aku bakal ke destinasi apa? Jadi destinasi selanjutnya itu adalah air terjun terkenal di Nikko, yaitu Kegong Waterfall. Jadi air terjun ini adalah limpahan Danau Tsuzenji yang membentuk air terjun menawan ini. Nah, jadi air ini mengalir deras dari tengah-tengah tebing di Taman Nasional Nikko, Prefektur Tochigi, kawasan utaranya Tokyo. Air terjun mengalir deras sejauh 97 meter ke bawah. Ketinggian air terjun yang hampir mencapai 100 meter ini membuat Kegong masuk dalam 3 air terjun tertinggi di negeri Sakura. Nah, terus di bagian tengah, air terjun Kegong disambut banyak air terjun lebih kecil. Pemandangannya semakin lengkap dengan tebing bebatuan dan dedaunan di sisi kiri kanan air terjun. Terus, air terjun Kegong ini terbentuk setelah berubahnya aliran sungai Daya karena letusan Gunung Nangtai. Lokasinya pertama kali ditemukan oleh Biksu Sodo Soni. Sekitar 1000 tahun yang lalu, posisi air terjun ini tidak ada di sini. Posisinya pindah karena Gunung Nangtai meletus. Nah, saat ini suasana Kegong di tengah serba putih salju di musim dingin, menutupi bebatuan dan pohon-pohon di Taman Nasional Nikko. Nah, jadi aku udah mulai masuk ke kawasannya. Jadi kalau karena kalian perjalanan jauh pasti kalian kan lapar atau ada kenapa gitu, kalian bisa berkunjung ke kafe-kafe di sekitaran sini. Jadi ada bisa ngopi atau mungkin mau makan itu bisa.
Jadi untuk masuk ke sini tuh nanti akan berbayar. Jadi terus ikutin video aku, lanjut. Oke, jadi nuansa serba putihnya merupakan pemandangan yang bakal didapetin ketika datang ke sini. Jadi kalau kalian datang ke musim semi itu nggak kalah bagus loh. Jadi kalau musim semi atau musim gugur juga itu bagus banget. Kalau musim semi kan kayak ada sakura-sakura. Nah kalau musim gugur itu juga nanti ada momiji. Nah ini nih tiket masuknya yang tadi aku bilang itu sekitar 600 yen untuk dewasa. Jadi kita beli dulu tiketnya. Jadi worth it banget sih, meskipun mungkin meskipun nggak sederas pas kalian datangnya pas musim gugur atau musim semi. Datang ke sini pas musim dingin pun itu nggak kalah worth it. Oke, kita langsung masuk. Jadi kita akan masuk dan menggunakan lift seperti yang tadi aku info. Ini dia liftnya. Jadi nanti nah keluar dari lift kita akan melewati jalan ini untuk menuju ke Kegon Waterfall. Siap-siap ya, kalian bakal lihat pemandangan yang indah banget di Kegon Waterfall. Oke, kita udah sampai di Kegon Waterfall. Lihat, seindah ini loh kalian bisa temuin di Nikko Tochigi. Oke, aku akan mulai naik ke sini. Nah, ini dia nih. Jadi meskipun kalian kesini itu pas winter itu nggak kalah indah. Jadi buat kalian yang ke Nikko jangan lupa kalian masukin ini ke list tempat yang harus kalian kunjungi. Karena ini sayang banget untuk dilewatin. Apalagi aku sih lebih sukanya pas winter ya. Karena lebih indah aja aku lihat. Tapi kalau kalian mau kesini pas musim gugur atau musim semi juga nggak kalah worth it sih. Nah, sekarang aku bakal menikmati pemandangan di Kegon Waterfall. Ini dia. Foto spotnya juga di sini ya. Jadi kalian bisa foto spot di sini nih dengan background Kegon Waterfall. Jadi kalian juga kalau mau turun lagi itu bisa. Oke, ini dia pemandangannya. Kalian juga pengen lihat dari sini juga bisa nih. Lebih dekat. Gimana sih air terjunnya? Nah, oke, jadi misalnya setelah kalian berkunjung ke sini, kalian tuh juga nggak usah khawatir. Di sini juga ada toko souvenir loh, meskipun nggak besar, tapi toko ini juga cukup lengkap nih. Jadi banyak merchandise khas Jepang yang bisa kalian beli di sini. Kaos kaki juga banyak, souvenir atau kalian mau minum juga itu ada vending machine. Jadi jangan khawatir, kalau kalian berkunjung ke sini juga lengkap loh fasilitasnya. Nah ini view yang dari tadi aku turun lagi satu lantai. Nggak kalah indah. Oke, destinasi selanjutnya sebagai destinasi terakhir aku di Nikko, aku bakal berkunjung ke salah satu tempat yang terkenal juga, namanya itu adalah Jembatan Shinkyo. Jadi ini adalah jembatan merah menyala dengan sungai jernih di bawahnya, dikelilingi pohon. Kalau pas semi atau gugur itu pohon-pohonnya tuh indah-indah banget. Jadi kita akan menuju ke sana. Stay tune. Oke, jadi sambil menuju ke sana, selama dalam perjalanan aku bakal jelasin sedikit tentang sejarah dari jembatan ini. Jadi jembatan ini tuh memiliki sejarah yang panjang banget. Dibangun pada tahun 1636, jembatan ini merupakan bagian dari kompleks kuil Futarasang. Menurut legenda, seorang pendeta bernama Shodo Shonin hendak menyeberangi sungai ini, lalu dua ular raksasa berubah menjadi jembatan untuknya. Karena itu jembatan ini dianggap sebagai simbol spiritual Nikko. Nah, kita sebentar lagi tuh bakal sampai ke jembatan ini. Nah, jadi ada kabar buruk juga nih. Jadi pas aku kesini itu sudah lumayan sore, dan sayangnya jembatan ini juga ada jam buka dan jam tutup. Jadi jembatan ini tuh bukannya di jam 9.30 sampai 15.30. Jadi pas aku sampai itu jamnya udah sore dan aku nggak bisa masuk. Oke, ini udah di depannya nih. Di depannya tuh kan udah kelihatan tuh ada jembatan merah. Jadi aku mungkin kasih info ke kalian sedikit aja tentang jembatan ini, atau maksudnya ngasih kalian sedikit gambaran kayak gimana sih. Tapi aku nggak bisa masuk karena itu sudah sudah ditutup jalannya. Jadi mungkin kita bisa lihat dari jauh gimana sih jembatan ini.
Nah kayak gini nih. Ini juga ada kayak apa namanya, tulis-tulis permohonan tuh di situ. Oke. Tuh kalau kita bisa masuk, kalau pas kita kesininya nggak terlalu sore, kita tuh bisa masuk terus bisa ngelewatin jembatannya. Ini soalnya ikonik banget, kalau ke Nikko pasti wisatawan tuh pasti ke jembatan ini. Berfoto di tengah-tengah jembatan kan ikonik banget tuh warnanya. Nah banyak juga nih wisatawan yang kesini tapi nggak bisa masuk, jadi aku cuma foto-foto doang sih di dekat-dekat jembatannya. Nah itu tuh jembatannya. Ini ikonik banget, Shinkyo Bridge. Oke, gimana perjalanan aku di Nikko? Apakah menarik banget buat kalian? Kalau kalian pengen aku berkunjung ke tempat lain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bestie. Sampai ketemu di video selanjutnya.